Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anandaku semuanya? Semoga kita semuanya selalu mendapat hidayah dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku semuanya, berjumpa kembali dengan Ustadzah Fatim di pelajaran fikih. Nah, sebelum kita belajar bersama, mari kita awali pelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang adab berdoa. Adab berdoa disebut juga dengan tata cara berdoa, agar doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dikabulkan. Nah, apa sajakah adab-adab berdoa itu? Yang pertama, kita harus makan makanan dan menggunakan pakaian yang halal. Maksudnya, semua makanan dan pakaian yang kita pakai itu harus berasal dari uang atau hasil keringat yang halal. Misalnya, tidak berasal dari barang curian, atau dari hasil korupsi, atau dari hal-hal yang haram. Yang kedua, berdoa dengan menghadap ke kiblat. Yang ketiga, memperhatikan saat-saat yang tepat dan waktu yang utama. Walaupun kita disunahkan untuk berdoa kapan saja, akan tetapi akan lebih baik jika kita memperhatikan waktu yang tepat untuk berdoa. Yang keempat, ketika berdoa, kita mengangkat kedua tangan sejajar kedua bahu. Yang kelima, memulai berdoa dengan memuji Allah dan membaca sholawat Nabi, seperti yang sudah biasa kalian lakukan di sekolah. Selanjutnya, merendahkan suara. Jadi ketika berdoa, tidak usah dengan suara yang terlalu keras atau berteriak-teriak. Cukup telinga kita saja yang mendengar. Atau ketika kita menjadi imam sholat atau kegiatan lain, dengan suara yang bisa didengar oleh jamaah kita. Yang ketujuh, memusatkan perhatian dengan kerendahan hati dan ketergantungan kepada Allah. Jadi tidak usah memperhatikan yang lain, kita fokus memohon kepada Allah. 8. Selalu optimis dan berbaik sangka kepada Allah bahwa doanya pasti akan dikabulkan. Kita harus yakin, tidak boleh ragu-ragu, apalagi berburuk sangka kepada Allah. Itu tidak boleh. Yang kesembilan, doa ditutup dengan sholawat Nabi, memuji Allah, dan mengusap muka dengan kedua telapak tangan. Nah, itu tadi anak-anak, adab atau tata cara berdoa. Selanjutnya adalah kita mempelajari waktu ijabah berdoa. Apa itu waktu ijabah, anak-anak?
Ya, betul sekali. Waktu ijabah adalah waktu yang digunakan seorang muslim untuk berdoa yang insya Allah doanya pasti akan dikabulkan. Tetapi kita harus ingat, Allah akan mengabulkan doa seseorang itu ada yang secara langsung dikabulkan atau sesuai dengan keadaan manusia itu sendiri. Jadi ada yang langsung, ada yang tidak langsung, menunggu saat yang tepat. Jadi kita harus tetap bersabar dan berdoa. Nah, waktu ijabah itu kapan saja? Yang pertama yaitu sesudah sholat fardu. Jadi sesudah sholat fardu kita berdoa dengan tujuan agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, sesudah azan sampai iqomah. Jadi setelah azan, kalian berdoa sesudah azan, kemudian melaksanakan sholat sunnah qobliyah, disusul dengan berdoa meminta apapun yang kalian kehendaki sampai waktu iqomah. Yang ketiga, waktu antara dua khutbah, yaitu pada hari Jumat. Yang keempat, sepertiga malam yang terakhir, yang biasanya banyak umat Islam atau umat yang lain pada saat ini tertidur lelap, suasana hening. Nah, di saat inilah juga termasuk waktu yang ijabah. Yang kelima, saat dirinya teraniaya. Itu juga merupakan waktu yang ijabah untuk berdoa. Selanjutnya, pada hari Arafah. Hari Arafah itu apa, anak-anak? Hari Arafah itu adalah jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah, di mana umat Islam yang melaksanakan ibadah haji di Mekah itu berkumpul di satu tempat di Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf. Nah, itu juga merupakan salah satu waktu ijabah. Selanjutnya, pada bulan Ramadan. Nah, pada yang sebentar lagi kita akan melaksanakan puasa Ramadan. Nah, disitulah Allah juga akan mengabulkan doa atau permohonan kita semuanya. Kedelapan, pada hari Jumat. Jadi hampir sama dengan yang atas tadi ya, pada hari Jumat ataupun di antara dua khutbah. 9, ketika sedang sujud. Nah, makanya ketika sujud kita disunahkan untuk selalu tumakninah. Jadi tidak tergesa-gesa ketika melaksanakan sujud. 10, ketika hujan turun. 11, ketika sedang berpuasa. Berpuasa apapun, puasa sunnah atau wajib, itu merupakan salah satu waktu yang ijabah. Yang terakhir yaitu ketika berbuka puasa. Nah, demikian tadi anak-anak untuk pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan kita dapat melaksanakannya dengan baik. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustazah. Mohon maaf jika ada kesalahan.
Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita akan bertemu di minggu berikutnya. Ustadzah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.